Selamat sore. Terima kasih untuk argumen luar biasa dari pembicara pertama tim afirmasi mengenai pejabat pemerintah dilarang menggunakan pengaruh sosial media atau influencer dalam mensosialisasikan kebijakannya. Di sini saya sebagai pembicara satu dari tim oposisi akan menanggapi apa yang Anda katakan. Anda katakan bahwa dengan menggunakan influencer dalam menyampaikan kebijakan pemerintah cenderung mengiring opini masyarakat tanpa adanya diskursus yang sehat. Dan ini berdasarkan karakter masyarakat yang mudah percaya. Kemudian Anda juga katakan bahwa influencer hanya berfokus pada massa yang banyak dan bukan pada substansi informasi dari kebijakan tersebut. Menurut saya, apa yang Anda katakan itu merupakan sesuatu yang prematur dan keliru. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena yang pertama, influencer digunakan pemerintah hanya sebagai perpanjangan tangan dari mereka. Sekali lagi saya katakan bahwa influencer digunakan hanya sebagai perpanjangan tangan dari pemerintah. Jadi, apa yang Anda katakan bahwa substansi dari kebijakan pemerintah tidak benar-benar tersampaikan kepada masyarakat karena influencer tersebut, itu merupakan pendapat yang sangat keliru. Karena influencer bukan pembuat kebijakan, tetapi hanya perpanjangan tangan di mana ia menyampaikan apa yang pemerintah akan lakukan untuk masyarakatnya. Dan juga kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah ini sudah melalui banyak survei, banyak kajian, banyak perdebatan, banyak pertimbangan yang mereka lakukan secara benar-benar matang dan rasional, yang sesuai dan berkaitan dengan keadaan masyarakat sekarang ini. Kemudian yang kedua, dengan melalui influencer, kebijakan pemerintah lebih mudah tersampaikan pada masyarakat. Komunikasi antara pemerintah dan masyarakat harus bisa ditingkatkan agar dapat menyentuh semua lapisan masyarakat. Penggunaan influencer ini menurut saya sangat tepat karena influencer lebih banyak daya tarik dan lebih dikenal oleh masyarakat. Dan apabila influencer mengalami atau terjadi kekeliruan dalam menyampaikan kebijakan-kebijakan pemerintah tersebut, maka masyarakat kita sudah cerdas dan mereka paham apa yang akan mereka dapatkan dan apa yang layak mereka terima dari kebijakan pemerintah, sehingga mereka mampu untuk mengkritisi, memberikan saran dan masukan kepada influencer tersebut. Terlepas dari itu semua, influencer sangat berpengaruh. Contoh dan bukti yang nyata secara real adalah sekarang ini semua negara sedang menghadapi yang namanya pandemi COVID-19. Baru-baru ini pemerintah Indonesia mewajibkan untuk semua warga negara Indonesia yang berusia 17 tahun ke atas wajib vaksinasi. Dari kebijakan pemerintah ini menimbulkan banyak pro dan kontra di dalam masyarakat. Ada yang menyetujui dan ada yang tidak. Banyak informasi yang tidak relevan sehingga membuat mereka berpikir banyak hal yang itu dicemaskan. Ada yang berpikir bahwa vaksinasi akan membuat penyakit mereka bertambah, terutama yang memiliki penyakit bawaan. Namun ada juga yang berpikir kalau saya harusnya vaksin. Melalui influencer-influencer ini, pemerintah memiliki ruang dan peluang yang bagus untuk membaca keadaan masyarakat. Mengapa demikian? Karena dengan adanya influencer akan menciptakan ruang berdiskusi dalam kehidupan masyarakat. Karena influencer sangat mempengaruhi keadaan masyarakat. Sehingga itu membangun harapan baru bagi masyarakat Indonesia dan mereka mampu untuk memilah kebijakan-kebijakan pemerintah yang pantas untuk mereka terima. Kemudian yang ketiga, influencer yang dipilih oleh pemerintah tidak mungkin influencer-influencer yang abal-abal, yang tidak bisa dipercaya. Tetapi influencer yang dipilih oleh pemerintah sebagai perpanjangan tangan dari mereka adalah influencer yang pasti, terpercaya, dan teridentifikasi. Di mana influencer-influencer ini
memiliki pengaruh yang keras, yang kuat bagi masyarakat. Contohnya saja Raffi Ahmad. Dia adalah seorang public figure yang juga termasuk influencer bagi negara Indonesia. Dengan adanya influencer-influencer yang terpercaya seperti ini, isu-isu atau informasi yang kurang tepat dengan substansi pemerintah yang ada di Indonesia itu pasti tidak akan terjadi. Jadi dalam hal ini saya ingin tegaskan kembali bahwa penggunaan influencer adalah hal yang tepat sebagai perpanjangan tangan dari pemerintah untuk menyampaikan kebijakan-kebijakan mereka terkait dengan keadaan masyarakat sekarang ini. Demikian argumentasi saya. Terima kasih.